Selamat datang di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Fakultas Farmasi hadir sebagai fakultas yang ingin mewujudkan mimpi sebagai fakultas yang inovatif, terkemuka pada tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains teknologi kefarmasian dan farmasi klinik komunitas, serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam pharmaceutical care berdasarkan moral agama. Di era yang modern ini, farmasi hadir melewati perjalanan setengah abad yang luar biasa dengan menggelar pendidikan akademik dan profesi, seperti program studi sarjana, pendidikan apoteker, magister farmasi klinis, magister ilmu farmasi, dan doktor ilmu farmasi, mengembangkan sains, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi demi terciptanya Smart University. Aktivitas kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga menghasilkan output unggul, dibarengi dengan penelitian staf pengajar yang didanai dari hasil joint research dan juga pemerintah, hibah dana kerjasama dengan mitra luar negeri,
Hasilnya, beberapa staf pengajar telah memperoleh penghargaan dari DY Prize Foundation Amerika Serikat, Kemenristek, Media Nasional, sampai Bakri Award ke-12 di bidang kesehatan. Sementara itu, lebih dari 50 kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Farmasi UNAIR per tahunnya. Kegiatan Pengmas tersebut meliputi Pengmas lokal, area wilayah Surabaya, Pengmas regional meliputi area Gerbang Kertasusila, bahkan Provinsi Jawa Timur, dan Pengmas nasional yang diadakan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain Maumere NTT, Lombok, dan Kalimantan Timur. Keunggulan institusi ditentukan oleh inovasi, implementasi teknologi, dan networking. Fakultas Farmasi mengembangkan program networking akselerasi menuju Smart University dalam mewujudkan Smart University terkait dengan pengembangan networking baik dalam negeri maupun luar negeri, seluruh aspek Tridharma perguruan tinggi. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terakreditasi unggul LAMPTKes, terakreditasi internasional ASIN, tersertifikasi ASEAN University Network, terus menjaring mahasiswa internasional dan dosen pengajar berlevel internasional di seluruh aspek Tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi internasional telah terjalin dengan perguruan tinggi farmasi di seluruh benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Kerjasama pendidikan dapat dilihat dari berbagai ekspertis dosen pengajar di seluruh mata ajar, berbagai kemitraan perguruan tinggi, dan lembaga terkait pendidikan. Kerjasama riset ditunjukkan dengan joint publication, international consortium, asosiasi profesi internasional, serta beberapa penghargaan internasional bereputasi yang diperoleh Civitas Academica. Produk riset berstandar nasional telah dapat diterima menjadi pilihan masyarakat. Dalam community services, ekspertis dan kepakaran dosen Fakultas Farmasi UNAIR diakui oleh masyarakat sebagai konsultan dan tenaga ahli. Aktivitas kerjasama Fakultas Farmasi telah memberikan aspek yang signifikan dalam aspek good health and well-being di parameter Sustainable Development Goals. Terus melebarkan sayapnya, menjaring networking bersama top 100 world-class university pharmacy untuk mensejajarkan posisinya di kancah dunia. Farmasi Universitas Airlangga punya daya saing yang diakui dengan keberadaan sumber daya tangible dan intangible resources. Hasilnya, sumber daya mengantarkan mahasiswa meraih prestasi regional, nasional, dan internasional. Ini juga tidak lepas dari dukungan sarana prasarana sesuai dengan SN Dikti, yaitu telah memiliki peralatan dan media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi, kelas, instrumen eksperimen di lab yang terpusat di Gedung Nanizar Zaman Junus berlantai 10 di Kampus C. Fakultas Farmasi juga melahirkan produk-produk sediaan obat, baik obat tradisional berupa obat herbal terstandar maupun formula obat modern, isolasi dan sintetis senyawa, bahan alam yang telah memperoleh haki, pemenuhan layanan jasa, dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selalu berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pengembangan pendidikan berkualitas, penelitian bermanfaat, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kerjasama dengan para stakeholder, perguruan tinggi, rumah sakit, industri farmasi, serta lembaga pemerintahan sebagai wujud keberadaan kami dalam rancangan Smart University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para kandidat Ksatria Airlangga di booth Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Salam hangat dari kami untuk para pengunjung, adik-adik siswa SMA dan SMK,
para orang tua maupun guru-guru dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam kondisi selalu sehat, semangat, dan tentunya selalu tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, siang hari ini saya perkenalkan Krismawan Ardianto dari Program Studi Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga akan memandu adik-adik semua dan Bapak Ibu semua untuk mengenal lebih dekat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan sekilas apa itu pendidikan apoteker. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh keluarga besar kami di Fakultas Farmasi UNER. Ada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Profesor Junaidi Khotib, yang akan bergabung dengan kita semuanya secara virtual. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama dengan kita semuanya secara offline hadir Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, ada Mas Farhan di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa kakak-kakak dari Fakultas Farmasi yang nantinya juga akan bergabung dengan kita pada acara hari ini untuk membantu adik-adik semuanya mengenal lebih dekat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Nah, nanti ketika sesi berjalan, silahkan adik-adik semuanya jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat ya untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa menyebutkan nama dan juga asal SMA masing-masing. Baik, sekilas kami akan memperkenalkan dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tentang program pendidikan apoteker. Nah, di Fakultas Farmasi ini ada program pendidikan apoteker, yaitu program yang didesain untuk menghasilkan para profesional di bidang kefarmasian dan akan berpraktek profesi sebagai apoteker di pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti apotek, ya mungkin semuanya sudah familiar gitu, di rumah sakit, di puskesmas dan lain-lain, di industri farmasi termasuk di dalamnya industri obat, industri kosmetik dan industri obat tradisional, serta di pemerintahan seperti di Badan POM, di Departemen Kesehatan, dan juga di di Badan Narkotik Nasional dan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan obat dan penjaminan kualitas obat. Nah, itu yang saya sebutkan semuanya adalah tempat-tempat di mana seorang apoteker bisa melakukan praktek kefarmasian. Nah, sekilas tentang pendidikannya ditempuh dalam 2 jenjang adik-adik sekalian. Ada jenjang sarjana yaitu selama 4 tahun dan jenjang profesi yaitu 1 tahun. Jadi total keseluruhan pendidikan untuk pendidikan profesi apoteker adalah 5 tahun. Fasilitas kampus sudah dijelaskan di video pembuka tadi bahwa kami ada di kampus C di daerah Mulyorejo, Surabaya, dan fasilitas pembelajaran dan laboratoriumnya terpusat di 1 gedung 10 lantai di gedung Nanizar Zaman Yunus yang sudah dilihat di preview video tadi. Di dalam gedung selain ruang kelas terdapat 15 laboratorium dengan peralatan-peralatan canggih yang siap digunakan oleh para kandidat Ksatria Airlangga nantinya untuk bisa menjadi apoteker yang kompeten. Tidak hanya kuliah adik-adik sekalian, tapi ada juga praktikum yang bisa langsung menyentuh dan melihat alat-alat yang ada di laboratorium serta praktek kerja lapangan di tempat-tempat PKP atau tempat-tempat praktek kerja lapangan untuk jenjang apoteker, didampingi oleh para praktisi-praktisi yang handal dan profesional sehingga lulus bisa langsung siap kerja. Nah, tidak membuang banyak waktu lagi, kita akan mengenalkan lebih dalam lagi tentang fakultas ini. Jadi kita langsung akan bertanya pada narasumber yang paling tepat menceritakan apa sih Fakultas Farmasi UNAIR, mengapa kita harus memilih Fakultas Farmasi, terutama Fakultas Farmasi UNAIR, dan langsung kita tanya pada Dekan Fakultas Farmasi yang sudah bergabung dengan kita secara virtual, Profesor Junaidi Khotib. Profesor Junaidi Khotib, Prof Jun, ini mungkin bisa diceritakan sekilas, Prof. Mengapa kita memilih kuliah di Fakultas Farmasi UNAIR dan bagaimana penerimaan mahasiswa di Fakultas Farmasi ini? Silakan, Prof. Ya, baik ya.
Terima kasih, ini Mas Krismawan ya, Dr. Krismawan ini ketua ataupun koordinator program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang sekaligus pada pagi hari ini sebagai host pada event untuk Airlangga Education Expo Fakultas Farmasi. Calon kesatria Airlangga yang tentu saja saya banggakan, dan juga para guru dan orang tua yang mungkin saat ini, pagi hari ini mendampingi calon kesatria Airlangga ini untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan Universitas Airlangga dan Fakultas Farmasi. Mari bersama-sama mengenal Fakultas Farmasi UNER, dan tentu mengapa kita memilih Fakultas Farmasi UNER. Ini kalau kita lihat Universitas Airlangga, sebenarnya kita sudah ketahui dengan baik mempunyai capaian-capaian yang sungguh luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Ya. Misalnya saja masuk di dalam peringkat 4 nasional untuk tahun 2021 perguruan terbaik di Indonesia, dan peringkat pertama untuk capaian indikator kinerja utama nasional. Jadi tentu ini merupakan suatu modal yang sungguh sangat baik terkait dengan Universitas Airlangga. Universitas Airlangga juga masuk dalam 110 besar perguruan tinggi di Asia. Ini oleh rankingan QS ASEAN University Ranking. Juga kalau kita lihat pada QS World University Ranking, Universitas Airlangga ini masuk dalam peringkat 465 besar dunia. Loh, kenapa kita bangga dengan 465? 465 ini dari 26.000 perguruan tinggi yang ada di dunia. Artinya bahwa UNER ini masuk di dalam 2% perguruan terbaik di dunia. 2%. Ya, tentu angka yang sungguh luar biasa untuk suatu perguruan tinggi. Demikian juga dengan capaian academic reputation, kurikulum kita diakui, ya, proses pembelajaran kita diakui, masuk dalam peringkat 310 besar dunia. Dan employer reputation lulusan kita ini masuk di dalam 176 besar dunia pada tahun 2022 ini. Tentu ini hal yang sungguh luar biasa bagi calon kesatria Airlangga untuk menetapkan pilihan masuk pada Universitas Airlangga. Demikian juga dengan penerapan mutu akademik dan budaya mutu yang terangkum dalam IMS, ya, Airlangga Integrated Management System, ISO 20001, Malcolm Baldrige, dan IWA 2. Ini kita mempunyai pemeringkatan dalam level excellent. Kemudian, Fakultas Farmasi sendiri tentu ini merupakan salah satu pendidikan tinggi farmasi terbaik di Indonesia. Kita sudah menerapkan budaya mutu yang terangkum dalam Airlangga Integrated Management System, dan kita berada dalam satu fasilitas pembelajaran, yaitu pada Gedung Nanizar Zaman Yunus yang berlokasi di kampus C dengan 10 lantai. Akreditasi dari LAMPTKes, kita berada pada akreditasi unggul, ya, baik pada S1 ilmu farmasi maupun juga program studi profesi apoteker. Kami juga sudah tersertifikasi oleh Asian University Network dan akreditasi internasional ASIN ini yang berkedudukan di Jerman,
sejak tahun 2018. Artinya bahwa proses pembelajaran yang ada di Fakultas Farmasi, kurikulum yang dikembangkan, dan lulusan itu bisa diterima secara global. Oleh sebab itu, Fakultas Farmasi UNER ini mengembangkan visi menjadi fakultas farmasi di Indonesia yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains teknologi kefarmasian dan farmasi klinis komunitas, serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam pharmaceutical care berdasarkan moral agama. Tentu nilai organisasi kami, yaitu Excellent with Morality, itu didesain by Quality by Design dalam menuju Smart University. Sehingga pengembangan Fakultas Farmasi ini yang pertama kami canangkan adalah masuk dalam peringkat 300 besar dunia by subject. Ya, 300 besar dunia by subject berarti 1% terbaik di dunia by subject, yaitu farmasi dan farmakologi. Rancangannya Fakultas Farmasi ini akan menjadi fakultas terbaik di Indonesia. Ya, Fakultas Farmasi ini sebagai hub untuk industri farmasi yang ada di Indonesia, serta Clinical Pharmacy Hub, ya, sebagai tempat bertemunya, berkembangnya ilmu kefarmasian dan klinik kefarmasian untuk berada di Fakultas Farmasi ini. Nah, para calon kesatria Airlangga, orang tua, dan para guru yang tentu saja memberikan pendampingan kepada siswa, tentu tidak usah khawatir untuk bisa masuk di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Kita membuka 3 jalur untuk seleksi. Yang pertama yaitu SNPTN yang saat ini sedang berjalan, ya, sedang dalam proses. Saya berharap banyak calon kesatria Airlangga yang masuk Fakultas Farmasi melalui jalur ini. Kemudian yang kedua adalah jalur SBMPTN melalui evaluasi ataupun penilaian yang dilakukan pada ujian UTBK. Ya. Tentu ini juga kami harapkan banyak yang memang masuk melalui jalur SBMPTN. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Sebagai gambaran bahwa mahasiswa farmasi ini, inputan kita tersebar mulai dari timur sampai dengan barat. Jadi mulai dari Merauke sampai dengan Sabang itu ada semua mahasiswa yang masuk di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga seperti pada slide ini. Jadi ini merupakan ilustrasi, ya, bagaimana distribusi mahasiswa yang ada di Fakultas Farmasi ini dari berbagai kepulauan yang ada di Indonesia dan bahkan dari beberapa negara, karena kita juga menerima mahasiswa asing, kita juga menerima double degree, menerima mahasiswa asing dalam kelas internasional dan double degree. Ya, jadi itu. Oleh sebab itu, inilah sebarannya dan adik-adik punya peluang yang sangat besar. Selanjutnya, setelah lulus, ini kalau kita lihat sebarannya tidak hanya tadi di Indonesia dan negara asal dari mahasiswa, karena kurikulum kita juga sudah diakui secara global, proses pembelajaran juga demikian, lulusan kita juga bisa diserap secara global. Kami persiapkan Satria Airlangga yang berada di Fakultas Farmasi ini untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan global itu. Sehingga saat ini mereka itu bisa diterima di berbagai pekerjaan yang bereputasi di berbagai negara di belahan dunia. Saat ini kalau kita lihat, misalnya saja, ya, di Harvard University, alumni Fakultas Farmasi itu ada yang bekerja pada Harvard University, perguruan terbaik di dunia saat ini. Ya, itu alumni Fakultas Farmasi bekerja di sana, bukan belajar, bekerja di sana. Ini artinya apa? Dapat diterima dengan baik.
Demikian juga dengan perguruan terbaik di Eropa seperti halnya Karolinska Universitet, kemudian Oxford, itu juga ada alumni-alumni kita yang bekerja di sana. Ya, oleh sebab itu peluang yang sangat besar ketika para kesatria Airlangga ini bergabung bersama-sama di Fakultas Farmasi. Ya, oleh sebab itu peluang yang sangat besar karena sekarang kalau SNPTN pasti sudah mendaftar ya pada jalur berikutnya yaitu SBMPTN dan Mandiri ya. Nah, saya harap informasi ini bisa memberikan gambaran yang cukup untuk memilih Fakultas Farmasi UNER baik pada jalur SNPTN, SBMPTN dan Mandiri. Saya rasa mungkin itu Pak Krismawan untuk memberikan ilustrasi ya bahwa Fakultas Farmasi adalah pilihan yang paling tepat untuk melanjutkan studi menuju jenjang karir yang lebih baik yang bisa diterima secara global. Baik, Prof. Jun. Terima kasih sekali Prof. Jun untuk membuka pada hari ini yang sangat luar biasa. Jadi begitu terbukanya kesempatan berkuliah di pendidikan farmasi terbaik di Nusantara, Fakultas Farmasi UNAIR. Tentu ini adik-adik semakin penasaran ya Prof. Jun ya. Kita tinggalkan dulu Prof. Jun, nanti kita coba selami lagi Fakultas Farmasi UNER melalui kakak-kakak yang ada hadir di dalam Zoom ini. Tentu adik-adik penasaran bagaimana rasanya menjadi mahasiswa Fakultas Farmasi UNAIR. Langsung kita tanyakan, di sini sudah hadir offline ada Kak Farhan, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi UNAIR. Kalau di SMA OSIS ya Mas ya? Iya Pak. Ya, Mas Farhan ini Ketua BEM di Fakultas Farmasi UNAIR. Ada beberapa hal yang mungkin bisa digali dari Kak Farhan ini supaya adik-adik tidak penasaran lagi. Mungkin bisa diceritakan Kak Farhan. Kalau kuliah kan biasa ya kuliah ya. Kalau selain kuliah, kegiatan mahasiswa di UNER ini di Fakultas Farmasi UNER khususnya, ini apa saja? Baik Pak Cis. Untuk kehidupan di luar perkuliahan nih Pak Cis, sangat banyak teman-teman. Saya berekspektasi di awal bahwa saya kuliah di farmasi ini cukup berbeda dengan realita yang selama ini saya rasakan. Untuk di awal masuk farmasi, saya berkutat pikiran saya tentang farmasi yaitu sains, kimia yang terbilang susah, ataupun laboratorium yang akan menjadi tempat saya sehari-harinya praktikum. Namun di luar itu, banyak sekali kehidupan-kehidupan, baik ikut organisasi ataupun ikut kepanitiaan. Mungkin teman-teman tahu, kofein ataupun setidaknya pernah mendengar kofein itu apa. Kofein merupakan acara perlombaan ataupun olimpiade, di mana sudah bertaraf nasional dan diselenggarakan dengan begitu meriahnya. Dan itu diselenggarakan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa memiliki wadah untuk berkarya, wadah untuk menambah pengalaman, terutama pengalaman soft skill. Dan itu merupakan hal yang baik bagi mahasiswa selain perkuliahan. Di luar perkuliahan pun, kami pun juga dapat mengimplementasikan, terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi, ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi menurut saya tidak hanya berputar dengan perkuliahan, kuliah, ataupun sains yang terbilang susah, tapi teman-teman banyak wadah untuk berkarya ataupun menambah pengalaman di Fakultas Farmasi ini. Luar biasa sekali. Ini Ketua BEM ini yang melaporkan adik-adik sekalian. Jadi tidak hanya kuliah tetapi banyak kegiatan yang disajikan ya. Selain itu, mungkin adik-adik penasaran, kalau Ketua BEM mungkin tahu seluk-beluk bagaimana ketika mahasiswa yang membutuhkan beasiswa misalkan Mas. Ya. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik tentang beasiswa yang ada, yang pernah dirasakan atau yang pernah diterima teman-teman di Fakultas Farmasi UNAIR. Baik, teman-teman calon kesatria Airlangga ya Pak Cis ya. Untuk teman-teman yang ingin masuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, saya bisa mengucapkan kalian adalah orang-orang yang beruntung. Dikarenakan di Fakultas Farmasi ini, selama saya hampir 3 tahun ini berkuliah, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa didapatkan. Baik itu dari universitas ataupun fakultas, dari pemerintah daerah pun kita juga bisa mendapatkannya. Dari perusahaan-perusahaan yang mempercayakan kepada kita untuk memberikan beasiswa, itu pun mudah bagi kita untuk
mendapatkan. Jadi setiap mahasiswa mempunyai peluang besar untuk mendapatkan beasiswa untuk diri dia masing-masing, diri mereka masing-masing, Pak Cis. Oke, luar biasa. Ini informasi penting untuk adik-adik sekalian ya. Baik, ini sambil ditemani oleh Kak Farhan, nanti kita akan menjelajah lagi ya. Adik-adik calon Ksatria Airlangga ini, Bapak Ibu semua, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan testimoni. Ya, dan langsung dari mahasiswa Fakultas Farmasi lainnya selain Kak Farhan tentang Fakultas Farmasi, tentang kuliah di Fakultas Farmasi Unair. Bergabung bersama kita ya, ada Kak Faizah Maulida. Nah, ini Kak Faizah Maulida ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi Unair. Nah, Kak Faizah ini mungkin bisa cerita banyak ke adik-adik yang hadir atau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mungkin bisa diceritakan Kak Faizah. Ini selama berapa tahun Kak Faizah kuliah sudah? Sudah 3,5 tahun, Pak Cis. Waduh, ini pasti pengalamannya berharga untuk di-sharingkan di sini. 3,5 tahun berkuliah, Kak Faizah. Bagaimana rasanya berkuliah di Fakultas Farmasi UNER dan apa nih bagian menariknya dari kuliah di FF UNER ini? Ya, terima kasih banyak Pak Cis pertanyaannya. Jadi kesan pertama saya untuk berkuliah di Farmasi UNER ini tentunya sangat-sangat bangga karena Fakultas Farmasi Universitas Airlangga merupakan salah satu farmasi terbaik yang ada di Indonesia. Karena ini juga merupakan salah satu impian saya sejak dari bangku SMA tentunya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Junaidi tadi, bahwa Farmasi UNER ini sudah terakreditasi dan tersertifikasi internasional, Pak Cis. Jadi, dan juga gedung dari Fakultas Farmasi ini sangat megah dan sangat fasilitasnya sangat memadai. Apalagi untuk kami mahasiswa farmasi, tentunya ruang laboratorium itu merupakan salah satu hal yang paling penting ya untuk kita menjalankan kegiatan praktikum, melakukan penelitian, dan ruang laboratorium di Universitas Farmasi Universitas Airlangga ini itu sangat lengkap dan juga canggih sehingga memudahkan kami para mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktikum dengan baik seperti itu. Dan juga perkuliahannya ini sangat interaktif, dosen-dosennya tentunya sangat-sangat hebat. Dan selain itu di zaman yang serba daring ini, Universitas Airlangga sendiri itu memiliki website yaitu Hebat Unair, di mana kita para mahasiswa bisa mengakses perkuliahan daring, mengakses tugas, materi perkuliahan, baik dari website maupun dari smartphone kita, sehingga kita tetap dapat terus keep on track pada kegiatan perkuliahan. Seperti itu, Pak Cis. Oke, luar biasa testimoninya. Ada satu ini yang menarik ini kalau kita mendatangkan Kak Faizah. Kak Faizah ini IPK-nya tetap di atas 3 sekarang. Ya. Iya, aktivitasnya begitu banyak, aktif di organisasi mahasiswa universitas, konferensi internasional, kompetisi nasional juga sering ikut, mendapatkan medali di tingkat internasional juga ya Kak Faizah ya. Iya, benar. Nah, itu. Mahasiswa farmasi bisa ya Kak Faizah kayak gitu ya? Berprestasi kayak gitu masih mungkin ya? Oh, tentunya sangat-sangat mungkin sekali, Pak Cis. Karena di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini sendiri, lingkungannya itu sangat mendukung kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan prestatif maupun kegiatan kemahasiswaan seperti Ormawa seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan kegiatan perkuliahan yang sangat padat pun, kita masih memiliki waktu luang juga tentunya sangat-sangat didukung, baik dari BEM maupun dari pihak fakultas, baik dari segi persiapan, pengarahannya, baik dari segi mentoringnya, untuk melakukan kegiatan lomba maupun delegasi. Dan tentunya nanti teman-teman tidak perlu khawatir, baik dari segi pendanaan dan juga rewarding, itu teman-teman tetap akan difasilitasi oleh oleh Fakultas Farmasi seperti itu. Terlebih lagi dari kegiatan yang serba daring saat ini ya, kesempatan teman-teman untuk berprestasi, mengikuti lomba, mengikuti banyak sekali kegiatan delegasi itu sangat terbuka lebar. Jadi sudah tidak lagi dibatasi oleh jarak karena semuanya dilakukan secara daring seperti itu, Pak Cis. Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Faizah ini. Jadi adik-adik dengar sendiri ya dari Kak Faizah ya, selain prestasi akademik masih bisa aktif di kegiatan-kegiatan seperti halnya ketika adik-adik di OSIS misalkan di SMA ya. Terima kasih testimoninya untuk Mbak Faizah. Kita tinggalkan sejenak untuk Mbak Faizah, nanti mungkin kita kembali, kemudian kita akan gali lebih dalam serunya kuliah di Fakultas Farmasi UNER. Ada satu lagi kakak yang akan bergabung yaitu Kak Jauhari. Ya, Kak Jauhari sudah bisa bergabung? Ya Pak Cis, bisa. Lah ini Kak Jauhari ini adalah kakak di Fakultas Farmasi, mahasiswa Fakultas Farmasi yang punya pengalaman studi exchange ya.
satu dari sekian banyak mahasiswa yang mengalami student exchange ke luar negeri ya. Ke luar negeri. Kemana kakak yang kemarin? Ya, kemarin alhamdulillah Johar? ke Mesir, Pak. Oh, ke Mesir, luar biasa ya. Itu melintasi satu benua sendiri ya. Jadi ini ke Mesir kemarin ya, waktu student exchange, gimana pengalamannya, mungkin bisa di-share ke adik-adik Kak Johar gitu ya. Pengalaman exchange ke luar negeri atau negara-negara mana saja sih yang bisa dilakukan exchange untuk oleh teman-teman di Fakultas Farmasi UNER itu. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya bersyukur banget ya dapat kesempatan bisa exchange, apalagi kemarin pada saat kondisi lagi pandemi. Dan alhamdulillah dapat kesempatan itu di Mesir. Pengalaman di situ, nah saya juga sekali lagi sangat-sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya di Indonesia aja saya belum pernah mendapatkan itu, malah dapatnya di luar negeri gitu. Saya mendapatkan kesempatan untuk training di salah satu perusahaan multinasional farmasi di sana, khususnya di divisi R&D, Research and Development, riset dan pengembangan. Di situ saya mendapatkan training untuk tiap divisi selama kurang lebih 2 minggu. Dan ya secara umum saya sangat bersyukur saya mendapatkan pengalaman tersebut, apalagi di kondisi pandemi. Ya sebenarnya untuk negara-negara lain itu juga ada kesempatan ke sana, yang kebetulan saya kemarin dapat kesempatan ke Mesir. Selain Mesir juga ada di benua Asia sendiri ya, terutama Asia Tenggara, negara tetangga kita sendiri itu ada Malaysia, kemudian ada Singapura, kemudian geser ada Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Selain itu di benua Eropa juga banyak negara-negara untuk membuka kesempatan exchange yang untuk event khususnya mahasiswa farmasi itu bisa ikuti. Di Eropa ada Turki, UK, Jerman, Poland masih banyak lagi, bahkan Amerika, Afrika sendiri, Timur Tengah, kurang lebih begitu, Pak. Luar biasa. Iya, ini kita penasaran ini untuk adik-adik sekalian yang calon kesatria Erlangga ini. Kenapa kemarin ya enak-enak kuliah, kepingin berangkat exchange ke luar negeri? Apa ini? Apa motivasinya apa ini? Iya, sebagaimana yang tadi ini sempat disenggol sama Mbak Faiza ya, di tadi pembicaraan Mbak Faiza. Benar, di lingkungan kita di Fakultas Farmasi memang dikembangkan lingkungan yang saling berkompetisi, tapi juga memotivasi. Nah, saya sendiri termotivasi oleh kakak tingkat yang pada tahun sebelum saya berangkat, itu beliau sudah berangkat. Dan saya melihat dari story beliau, saya sangat tertarik ya, dan itu cukup untuk membuat saya terpacu dan memotivasi saya untuk ketika event tersebut di tahun kemarin dibuka, saya langsung ikuti dan mendaftar, dan alhamdulillah saya lolos gitu, Pak. Ya, saya bersyukur ada di lingkungan yang kurang lebih ada seperti di fakultas ini. Wah, luar biasa ya. Testimoninya ini sangat memotivasi adik-adik sekalian tentunya. Nah, ini yang paling penting lagi, apa benar ini difasilitasi oleh fakultas gitu? Dapat fasilitas apa saja dari fakultas maupun universitas? Iya, cara saya rangkum aja Pak ya, baik dari fakultas maupun universitas. Ya utamanya pasti kalau adik-adik berpikir ikut student exchange kita mengeluarkan banyak biaya ya. Tapi tenang aja, biaya tersebut juga nggak ditanggung secara individu yang yang berangkat gitu, tapi juga dibantu oleh fakultas, bahkan juga universitas. Yang mana kemarin saya alami sendiri. Kemudian juga kita diberi keleluasaan. Pada situ saya sedang mengikuti KKN, tapi juga diperbolehkan untuk ikut student exchange. Jadi sebuah kesempatan yang bagus bisa KKN sambil student exchange gitu, Pak. Ya, hebat sekali ini Mas Jauhar ini, selain aktif juga sudah bisa student exchange ke luar negeri ya. Jadi kita perdalam lagi, kita menggali lagi informasi dari kakak-kakak sekalian. Kita tinggalkan dulu Kak Jauhari. Terima kasih banyak Kak Jauhari testimoninya. Selain Go Internasional, Fakultas Farmasi sudah memiliki kelas internasional yang diikuti oleh mahasiswa asing, mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa dari luar negeri yang sedang memprogram double degree bersama dengan Universitas Erlangga. Jadi, salah satunya ini kita akan mengobrol dengan salah satu mahasiswa asing kita yang mungkin sudah bergabung di sini. Ada Eng Seshuan. Eng, halo. Good morning, Pak.
Oh, good morning. Good morning, Ang. Hope you're well. So would you please share with us your personal experience during your study here in Faculty of Pharmacy, please? Yeah, well, the reason I chose to study pharmacy at Universitas Airlangga is because it's one of the best university in Indonesia, and being the most prestigious tertiary education center in Southeast Asia is fully recognized by the Ministry of Health and Pharmacy Board of Malaysia as well. Well, at first, I'm attracted to the university location in history as part of the Javanese culture, and I believe by studying here will give me an opportunity to explore more cultures and to learn more about the beauty of the language and the people here. And as is one of the top university in Indonesia, it is also well known for its internationally qualification education as well. So I think it's perfect for me to start my path here in this university. And well, regarding the experience in this past year of studying in this faculty, I think so far it's been impressive and challenging. And honestly, I guess the same thing is felt by all the international students as well. Adapting to a whole new education system isn't easy at all. And at first, I totally felt like everything, including the lectures, are so challenging and difficult. So different from my previous studies, but soon after a few months, I totally agree that the teaching methodologies from all the professors in this faculty do provide the ideal and high quality learning process for us to study and think beyond the box. And this is the best learning method I ever experienced. And I was really impressed by the hospitality of the people here because among all the countries I've been through, I truly felt like all the people, including the staff I met here, are so kind and nice. And I really appreciate that. I have met a lot of friends here who are always helpful and willing to explain everything, including the cultures and history here to me, despite the disparity of our language and nationality. And for me, that's pretty valuable personally. And all the lecturers and professors are very helpful and always willing to spend time answering my questions. And personally, I feel like studying here always encouraged me to stay creative and think independently. Well, frankly speaking, I actually feel like it's so enjoyable studying here because the learning atmosphere wasn't stressful and kind of like not so rat race among the students. Besides, all the facilities, including the lecture halls and the labs, are totally newly furnished, which are very comfortable and equip us with a better learning environment. And studying here provides me more than just learning opportunities. It also provides the access to excellent clinical pharmaceutical information and advanced practical skills training as well. So in short, after almost 3.5 years of studying here, I would say it's definitely worth studying your path at this faculty of pharmacy in this university. Yeah. Yeah, we are really glad to hear from you. Your testimony is very important for the international student to join with us in the next semester or the next year. So we really thank you for joining us. And one more important question for all the students that joining us here. Why do you think that studying here would give a high impact in your future career? Well, as all of us know that Indonesia, with a rapid GDP growth, is one of the fastest growing pharmaceutical markets in Asia. So I think I have made the right choice of studying in here, as I believe the systematic training, like the excellent program and the hands-on experience from all the professors who are named expertise and the prominent leaders in this field will prepare me better for my future career. And I think it's pretty possible for me to gain valuable professional skills at the same time I earn my degree. And I think this faculty has provided me more than just the opportunity to learn, oh, I need to be a good pharmacist. And I believe I will be well equipped after I graduate from this university. Yeah. That's all for me. Hopefully, yeah. Okay, it's very interesting. What about the Surabayan food, Surabayan culture? What do you think about Surabaya? It's all very nice. Okay. Yeah, I hope you will enjoy your study. Yeah, we always hope the best for your study and your future career. Thank you, Ang, for joining us. We really appreciate it. So keep safe. Yeah, keep healthy, and see you around in the semester. Bye. Okay, we go next to the
kakak selanjutnya ya. Kita berlanjut ke kakak-kakak selanjutnya ini. Mungkin tadi sudah lengkap ya, ada mahasiswa Indonesia berprestasi, ada mahasiswa internasional, ada mahasiswa yang go internasional. Sekarang waktunya mungkin adik-adik bisa mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan silakan di kolom chat atau bisa ke Instagram. Jadi jangan ragu-ragu lagi, sudah mendengarkan testimoni begitu banyak, silakan kalau ada pertanyaan, tentunya dipupuk motivasinya untuk segera membulatkan tekad, tidak hanya didengarkan tetapi jangan ragu untuk segera membulatkan tekad bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Baik, kita bisa ke pertanyaan gatekeeper, mungkin pertanyaan pertama ya. Mungkin bergabung bersama kita Pak Dekan atau Prof. Junaidi bisa bergabung dengan kita untuk bersama-sama kita merespon adik-adik yang bertanya. Ada satu pertanyaan dari kolom chat dari Jenny ya. Apakah di Unair ada program Career Center, yaitu universitas membantu para mahasiswa dalam mencari karirnya atau pekerjaannya, atau ketika lulus langsung dilepas saja gitu? Nah, ini pertanyaan ini penting Prof. Ini setelah 4 tahun atau 5 tahun berpendidikan di Farmasi Unair. Nah, ini universitas apa punya career center gitu, Prof. Silakan Prof. Junaidi. Ya, sungguh dari Mbak Yeni ya, ini calon kesatria Airlangga yang tentu berpikirnya future ya. Ya, saya senang ya, mahasiswa-mahasiswa selain tadi paparan dari ataupun juga apa yang disampaikan oleh Mas Farhan, kemudian Mbak Faisah, kemudian ya, dan juga siapa tadi yang exchange student ya, Kak Johar ya, Mas Johar ya. Nah tentu Mbak Jenny ini pengen tahu sebenarnya ya, kalau Fakultas Farmasi Unair tentu tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi menguatkan soft skill dan karakter dari mahasiswa sehingga akan menjadi lulusan yang unggul. Nah, pendampingan menjadi karakter yang nanti akan mendukung profesional di dalam pengembangan akademik ya, itu dilakukan dalam kampus, yaitu di Fakultas Farmasi dan di Direktorat Kemahasiswaan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan karir, kewirausahaan ya, dan bagaimana membangun jejaring antar alumni, ini ada satu direktorat di Universitas Airlangga, yaitu DPKA, Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni. Ya, tentu saja ini sangat memberikan fasilitas kepada mahasiswa dan calon lulusan untuk bisa mengembangkan karir sebaik mungkin. Bahkan kalau misalnya saja membuat CV pun itu akan ada pendampingan. Ya, kemudian juga ketika memang persiapan interview, bagaimana mereka bisa memenangkan persaingan, ya, bagaimana mereka membangun patch-nya, ya, ini dirancang dengan sangat baik. Secara periodik, Direktorat PKKA ini, DPKA ini, ya, Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni ini memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan ya pada mahasiswa, baik itu secara menyeluruh di Universitas Airlangga maupun per fakultas ya. Oleh sebab itu tidak usah khawatir ya, di sana ada fasilitas yang sangat baik dan mencukupi. Demikian juga dengan ketika passionnya adalah pada pengembangan bisnis misalnya, yaitu pada kewirausahaan. Ini akan didampingi bahkan banyak proyek-proyek ya yang memang ditujukan untuk kewirausahaan ini ya, mulai dilatih mengembangkan kreativitas dan inovasi, yang kemudian ada
pendampingan pada inkubator bisnis yang selanjutnya lulusan itu akan menjadi wirausahawan yang sejati. Itu mulai dari perkuliahan pada saat saudara mengikuti perkuliahan, ya. Kemudian dari sana juga ada peran alumni untuk membangun jejaring ataupun network, ya. Jadi itu. Oleh sebab itu, tentu upaya-upaya untuk mewujudkan bahwa seseorang itu akan mencapai pembelajaran yang unggul, kemudian mempunyai karakter dan juga pengembangan diri yang kuat, ya, serta mampu untuk membangun jejaring, mempunyai resiliensi yang sangat baik, ya, kemudian mampu membangun interpersonal communication, ya, sehingga seseorang itu akan memberikan dampak dimanapun mereka nanti akan bekerja. Karena kami yakin bahwa alumni-alumni kami adalah duta-duta kami. Ya, wajahnya Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi itu di luar kampus ya dari alumninya, ya. Sehingga alumni ini betul-betul harus dibina dan mereka harus membangun networking dengan sangat baik. Itu ya, Mbak Jennifer ya. Oleh sebab itu tidak usah ragu ketika memang akan bergabung dengan Fakultas Farmasi UNER. Sudah memilih ini program studi waktu SNPTN kemarin? Sudah. Sudah. Apa yang dipilih? Farmasi UNER. Oke, baik ya. Nanti kami akan perhatikan gitu ya. Semoga bisa bergabung bersama kami semua di Fakultas Farmasi UNER ya. Oke, sukses ya. Baik sekali, terima kasih Prof. Jun. Semangat ya Jenny ya, sudah mendapatkan jawaban langsung dari Dekan Fakultas Farmasi UNER. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Jun, Mas Farhan. Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik berhubungan dengan tadi kakak-kakak yang dari jalur internasional ini. Dari Anissa Nurfitira, jika ingin masuk dalam Fakultas Farmasi di jalur internasional, satu, apa yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang? Apa sertifikat seperti sertifikat ketua OSIS dapat menjadi pendukung dalam jalur tersebut? Dan jenis penilaian dalam bidang studi apa yang akan menjadi patokan diterima atau tidaknya dalam jalur tersebut untuk memasuki Fakultas Farmasi UNER tahun 2022? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Langsung ke Pak Dekan ya, Pak Dekan ya. Silakan Pak. Oke, baik ya. Ini dari Mbak Salsadita ya. Ya, dari SMA mana Mbak Salsadita? Dari Anissa Nurfitira. Dari Anissa ya, Mbak Anissa ya. Dari SMA mana Mbak Anissa? Maaf. Madrasah Alia Sulawesi Selatan. Bisa diulangi? Madrasah Alia DDI Libanan Sulawesi Selatan. Oke, bagus ya. Saya berharap Mbak Anissa nanti bisa bergabung dengan Fakultas Farmasi UNER. Saya berharap demikian ya. Tentu ini adalah hal yang sangat baik untuk mempersiapkan masuk di, sebenarnya ada 3 jalur tadi, tetapi ada satu lagi yaitu yang masuk di dalam mandiri adalah kelas internasional. Ya. Nah, untuk internasional sebenarnya cukup pada kemampuan bahasa Inggris karena semua kelas akan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Dan pengajarnya tentu tidak hanya berasal dari Fakultas Farmasi UNER ya, tetapi juga dari sekolah farmasi yang ada pada beberapa perguruan tinggi di dunia. Ya. Nah, dengan demikian kami harapkan dengan berbekal kemampuan bahasa Inggris ya. Kemudian juga terkait dengan materi kefarmasian tentu itu yang nanti akan diberikan. Kalau materi kefarmasian karena kurikulum kita sudah standar global, maka tentu itu yang akan diberikan. Ya, jadi itu. Oleh sebab itu dipersiapkan kalau mau masuk kelas internasional ya, penilaiannya sama dengan yang lain ditambah dengan bahasa Inggrisnya ya, jadi itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jun. Terima kasih pertanyaannya Anissa dari Sulawesi Tengah ya tadi ya. Alhamdulillah ini dari seluruh penjuru Indonesia ini bergabung dengan kita semua. Kami punya satu pertanyaan dari Dihan Fadila ini. Ini mungkin cocok untuk Mas Farhan ini yang menjawab ini ya. Dari pengalaman kakak-kakak semua tadi,
kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan atau enaknya masuk Fakultas Farmasi Unair. Nah, kalau nggak enaknya masuk Fakultas Farmasi Unair, yang pernah dialami kakak apa saja? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Silakan Kak Farhan, mungkin bisa diceritakan. Untuk saudari Bihan, ya. Untuk nggak enaknya masuk Fakultas Farmasi yang dialami saya ya terutama, pertama yaitu ketika dinyatakan bahwa kuliah seharusnya dilakukan secara offline namun dilakukan secara online, di mana sangat disayangkan ya Pak Cis ya. Di sini dikatakan bahwa kuliah online jadi pembelajaran pun harus dilakukan secara daring. Bisa dilihat bahwa Fakultas Farmasi ini memiliki gedung yang mewah, fasilitas yang lengkap, namun kurang bisa dimanfaatkan dikarenakan memang kondisi yang demikian rupa. Jadi menurut saya itu nggak enaknya yang pertama. Lalu yang kedua, ketika nanti adik Dihan keterima di Fakultas Farmasi, mungkin bisa dilihat bahwa di Fakultas Farmasi ini mungkin kurang adanya ruang untuk mahasiswa berkumpul. Tapi nanti insya Allah atau mungkin ada rencana atau rancangan yang akan memberikan space bagi mahasiswa itu untuk berkumpul atau ruang atau disebut co-working space lah, seperti itu Pak Cis. Saya rasa itu kurang enaknya, namun yang bisa saya katakan bahwa selama saya 2,5 tahun ini berkuliah di Fakultas Farmasi, saya rasa banyak manfaat, banyak keuntungan yang bisa saya rasakan Mbak Cis. Gitu. Luar biasa, ini sudah dapat jawabannya ya, Dihan ya. Ya, langsung dari Mas Farhan nih. Ini bukan dari kami di manajemen ya, dari mahasiswa sendiri yang menjawab. Jadi ada sedikit tidak enak pada waktu pandemi ya, Mas ya. Harusnya kita sudah bisa ada co-working space, harus terhalang dulu, tidak ada ya. Jangan ada dulu, harus jaga jarak dulu, kemudian harus ada daring dulu gitu ya. Meskipun praktikum sudah kita mulai ya, Mas ya. Praktikum sudah kita mulai untuk ada beberapa porsi persentase mahasiswa tetap hadir di laboratorium. Ya, ada pertanyaan satu lagi mungkin. Oke, silakan gatekeeper yang ini ya. Yang mana? Yang tadi? Oke, yang ini ya. Oh iya, yang ini kita tanyakan ya. Ini bisa dari Mas Farhan atau dari Pak Dekan nanti. Apakah dari Arikah Zakwan Najmi Salma Putri dari Arikah ini? Apakah pemenang dari salah satu lomba kegiatan kofein? Nah ini Pak Prof Junaidi sudah senyum-senyum ini. Apakah pemenang dari salah satu lomba kegiatan kofein memiliki peluang lebih besar diterima di Fakultas Farmasi Unair melalui jalur golden ticket maupun SNMPTN? Nah, silakan Prof Jin mungkin bisa menjawab, monggo Prof. Ya, jadi Mbak Rika, ya, ini salah satu pemenang berarti ya pada kafein ya? Iya Prof. Ya, dari SMA mana? SMA 4 Kediri. Ranking berapa kemarin? Di sekolahnya atau gimana? Ya, di sekolah. Ranking 4. Ranking 4 ya, dari SMA 4 Kediri ya. Jadi tentu kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa itu menjadi perhatian fakultas. Nah, oleh sebab itu para pemenang itu akan menjadi perhatian ketika memilih di Fakultas Farmasi ya, baik melalui jalur SNPTN, SBMPTN maupun mandiri. Ya, itu akan menjadi perhatian. Memang tidak serta-merta karena tidak ada dimanapun masuknya perguruan tinggi itu dari suatu lomba ya, jadi itu. Tetapi itu pasti akan menjadi perhatian ya, jadi itu. Nah, dengan demikian kalau Mbak siapa tadi ya? Arika. Mbak Arika ya. Jadi kalau Mbak Arika ini memang berminat, sangat berminat, pilihannya juga di farmasi, kita nanti akan perhatikan. Semoga pada tahun 2022 ini bisa bergabung dengan Fakultas Farmasi Unair. Ya, jadi itu. Saya rasa itu
Terus kemudian masih ada lagi ya terkait dengan golden ticket ya. Nah, iya, Prof. Jun. Untuk golden ticket ya, karena golden ticket itu dibuka sepanjang AEE, Airlangga Education Expo ya, dan tentu yang nanti akan dilakukan seleksi itu adalah mereka-mereka yang mempunyai prestasi luar biasa pada tingkat nasional dan internasional. Oleh sebab itu, jika menjadi juara 1 ya pada kafein, silahkan mengajukan, karena kafein juga skalanya nasional ya. Jadi silahkan nanti mengajukan submit untuk masuk mendapatkan golden ticket itu. Ya, jadi itu. Dan ini saya rasa selain Mbak Arika, ini tadi di chat box itu juga ada ya yang pertanyaan terkait dengan golden ticket. Apakah sebelumnya ini di Fakultas Farmasi juga menerima golden ticket gitu ya? Iya. Ya. Untuk tahun 2021 kita menerima 4 golden ticket. Ya, tidak hanya dari SMA. Ya, itu 2 diantaranya adalah SMK. Ya, karena apa? Jadi berarti SMK ya punya peluang, SMA punya peluang. Tergantung pada golden ticket itu apakah seseorang calon Kesatria Airlangga itu pengurus OSIS, ya kan waktu itu gitu ya, pengurus OSIS punya prestasi dalam skala nasional, internasional, ya. Bahkan kalau tahun lalu itu ada satu lagi yaitu Hafiz, ya, jadi penghafal Al-Quran, ya, jadi itu. Sebenarnya tidak hanya Al-Quran, penghafal kitab suci yang lain, tetapi itu seleksinya pada tingkat universitas, ya. Jadi itu yang masuk dalam seleksi tingkat fakultas tahun ini ada enggak, tergantung universitas ya pada AEE ini. Silahkan hadir baik secara offline maupun online pada AEE ini mulai dari awal sampai akhir sehingga bisa mengikuti dengan baik. Kalau tahun lalu itu pengalaman organisasi sebagai ketua OSIS, kemudian prestasi di tingkat nasional dan prestasi pada tingkat internasional. Satu lagi yaitu pada hafidhoh ataupun juga penghafal kitab suci yang lain. Tetapi di situ ada seleksinya, ya, jadi itu. Oleh sebab itu tidak usah khawatir bagi mereka yang memang punya prestasi nasional dan internasional, silahkan submit. Kami nanti akan evaluasi. Pasti kami nanti akan bertemu kalau saudara memasukkan untuk golden ticket ini, karena biasanya pewawancaranya itu ya dekan, wakil dekan 1 dan koordinator program studi, ya. Jadi, baik, Prof. Jun. Ya, saya harapkan nanti bisa bergabung bersama kami. Itu baik, semakin menguatkan. Iya, semakin menguatkan motivasi adik-adik yang ada di sini untuk segera bergabung, membulatkan tekad untuk masuk ke Fakultas Farmasi UNAIR. Akhirnya waktu juga ini Prof. Jun yang tidak mencukupi untuk kita semua, tetapi sebagian besar sudah kita jawab. Ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan kita jawab di chatbox maupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram ff.unair. Jadi terakhir mungkin Prof. Jun sebagai penutup, kami mohon dari Prof. Junaidi untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada para calon Kesatria Airlangga yang menjadi calon apoteker hebat juga nantinya ini, Prof. Jun. Silakan Prof. Jun. Ya, baik. Mas Krismawan dan juga anak-anakku yang sangat dibanggakan, ya, baik yang sudah masuk di Fakultas Farmasi dan juga di calon Kesatria Airlangga yang akan masuk ke Fakultas Farmasi. Karena Fakultas Farmasi ini bertekad bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, maka fakultas ini harus mampu menghadirkan kemanfaatan. Tentu mereka-mereka yang siap memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, mari bergabung bersama-sama pada
Fakultas Farmasi yang merupakan salah satu fakultas farmasi terbaik di Indonesia, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Bersama dengan calon Kesatria Airlangga, semua bergabung di tempat kami akan semakin mudah mewujudkan Fakultas Farmasi memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan mendukung kemajuan kefarmasian baik pada tingkat nasional maupun global. Mari bersama-sama kita wujudkan rancangan itu. Itu saja Pak Krismawan. Ya, terima kasih Prof. Junaidi. Saya harus mengucapkan terima kasih dan mungkin sampai di sini untuk Prof. Junaidi yang hadir secara virtual dengan kita, dan juga Mas Farhan dari Ketua BEM, juga kakak-kakak yang tadi sudah hadir secara virtual di sini, ada Kak Faiza, ada Kak Johar, dan juga Miss Eng tadi yang hadir secara virtual. Jangan lupa adik-adik sekalian, ada kuis teka-teki farmasi. Ya, kuis teka-teki farmasi ini hadiahnya masing-masing Rp100.000 untuk 3 pemenang. Jadi ketentuannya adik-adik bisa cek di Instagram atau website. Jadi di Instagram ff.unair atau di website, nanti cek di sana ketentuannya dan bisa mengikuti kuis teka-teki farmasi ini supaya lebih mantap untuk motivasi masuk ke Fakultas Farmasinya. Baik, demikian booth Fakultas Farmasi UNAIR pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua hadirin yang ada di sini, adik-adik sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Kita tunggu di FF UNAIR. Salam UNAIR hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.